Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang wajib diimani seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan oleh kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah sempurna iman seorang Muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir zaman, Nabi Isa alaihi salam akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, musuh umat Muslim yang paling ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Nabi Isa akan datang kembali ke muka bumi demi menegakkan kebenaran serta memberi petunjuk jalan menuju keselamatan. Selain itu, ia juga membawa misi penting untuk membunuh Dajjal. Dajjal akan menyebarkan fitnah, kemudian berusaha menyesatkan umat manusia agar jauh dari jalan Allah. Tipu dayanya amatlah dahsyat sehingga yang baik akan terlihat buruk. Namun, tahukah Anda mengapa justru Nabi Isa alaihi salam yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat Muslim di dunia? Sejatinya, hanya Allah SWT yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasi sahabat untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Serta silakan tulis harapan sahabat di kolom komentar. Semoga semakin banyak yang mengaminkan, maka makin cepat terkabul. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib oleh orang-orang Romawi. Namun, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa alaihissalam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib oleh kaum Yahudi adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, kemudian dibaiat oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa sehingga berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Di sini ada orang Yahudi." Dekat dengan Nabi Muhammad. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi yang memisahkan. Selain itu, Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Pasalnya, berita tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah diketahui pada zaman Nabi Isa. Hal tersebut diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fath ayat 29. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Yakni seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu.
Karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nabi Isa alaihissalam kembali turun ke bumi diyakini akan menegaskan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa alaihissalam merupakan pengikut dari Rasulullah SAW. Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa ketika Isa alaihissalam mendatangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang sedang bersiap salat asar, maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan dan ia tetap salat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Menjalankan kewajiban jihad. Menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin adalah tugas yang penting. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fath ayat 29, yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkap Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Menjalankan kewajiban jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal sebagai bentuk penegasan terhadap kebenaran agama Islam. Sebagian umat Nabi Isa masih belum menerima ajaran Nabi Muhammad dan masih memandang Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Nabi Isa sendiri menolak klaim tersebut. Nabi Isa sebagai nabi yang jarak paling dekat dengan Nabi Muhammad. Keduanya merupakan tokoh yang unik dalam perjalanan kenabian. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara masa hidup Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan menghapus seluruh agama selain Islam. Tujuannya agar umat Nabi Isa menyadari kesesatan pandangan mereka dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Tindakan ini juga menggambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan sempurna, mengintegrasikan ajaran-ajaran para nabi dari sebelumnya. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Nabi Isa diberikan mukjizat luar biasa seperti menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, serta berbicara di buayan hingga dapat menciptakan burung dari tanah liat. Nabi Isa sebagai penyempurna dari ajaran sebelumnya menyampaikan bahwa setelahnya akan muncul seorang utusan terakhir, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia dan utama di antara semua nabi. Beliau dianugerahi mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditiru ataupun diubah oleh siapapun. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki syafaat, yaitu pemberian ampunan kepada umatnya di hari kiamat. Melalui perbuatan membunuh Dajjal, Nabi Isa akan memperkuat dan menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad, mengakui kedudukannya sebagai nabi penutup zaman. Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad juga diberikan mukjizat lain seperti membelah bulan dan air mengalir dari jemari tangannya. Perjalanan Isra dan Miraj serta mampu bersabda dalam berbagai bahasa. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang melampaui batas akal manusia. Sementara keistimewaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang paling sempurna semakin terungkap, akhlak mulia, kejujuran tak tercela, keberanian luar biasa, dan kepedulian yang mendalam terhadap umatnya juga menjadi bagian dari kepribadian Nabi Muhammad. Beliau adalah uswatun hasanah, telan baik bagi seluruh manusia.
Hubungan dekat Nabi Isa dan Nabi Muhammad terlihat jelas, di mana Nabi Isa adalah nabi yang paling mendekati masa kenabian Nabi Muhammad tanpa ada nabi lain yang diutus oleh Allah antara keduanya. Nabi Isa bahkan menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup para nabi dan menyatakan persaudaraan di antara mereka, cinta dan saling menghormati. Nabi Isa dan Nabi Muhammad menjadi bukti kebersamaan spiritual dengan mengakhiri keberadaan Dajjal. Nabi Isa secara simbolis menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad dan menghormati sebagai nabi akhir zaman. Untuk dikembalikan ke tanah. Alasan selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam akan dikembalikan ke bumi sesuai kodrat manusia yang tercipta dari tanah. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada surah H ayat 5 yang artinya, dari bumi kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi juga menandakan bahwa ajalnya akan tiba. Setelah wafat, Nabi Isa alaihissalam akan dimakamkan di tanah suci, lalu dibangkitkan kembali bersama manusia lain di hari kebangkitan. Mengenai lokasi makam Nabi Isa alaihissalam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan lokasinya terletak di Bait al-Maqdis, dan sebagian lainnya mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagai muslim yang beriman, tidaklah pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat, karena semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak tauhid, mengagungkan kebesarannya. Nabi Isa alaihissalam selain ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, ternyata beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu yang pada intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran. Wallahu a'lam.